Saat kita menuangkan air ke atas tanah, maka terlihat dengan jelas bahwa air tersebut menghilang meresap ke dalam tanah. Halo geng, welcome back to my channel. Sebelumnya, mohon bantuan subscribe, like, dan share-nya ya teman-teman, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya nanti. Terima kasih. Oke geng, banyak sekali keilmuan-keilmuan yang ada di alam semesta ini. Seperti halnya ilmu hukum alam, hukum langit, alam semesta kecil, dan alam semesta besar. Serta keilmuan hati yang mengarah kepada kespiritualan dan keilmuan akal yang mengarah pada logik dan kerasionalan. Luasnya pemahaman manusia pada sebuah ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh bagaimana cara manusia tersebut berpikir, memikirkan, cara memikir, sudut memikir, serta keahlian berpikir. Semua tentang pikiran yang bersumber pada akal untuk mencapai tujuan pengetahuan dibahas dan dirangkum pada suatu bidang disiplin ilmu yang disebut dengan filsafat. Baik geng, tidak usah terlalu berbelit-belit mengenai hal ini. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh teman-teman tentang betapa pentingnya memiliki kemampuan untuk mengatur serta mengendalikan sebuah pikiran kita sendiri. Karena apa? Mengendalikan pikiran kita sendiri atau mengatur pikiran kita sendiri itu diperlukan untuk merubah cara berpikir, merubah gaya berpikir, serta mengetahui hakikat pikiran yang berada di akal. Seperti yang kita tahu ya, banyak yang mengira bahwa mempelajari ilmu filsafat atau filsafat ilmu adalah kesesatan dan kesalahan. Tanpa mereka sadari, selama ini semua manusia sejatinya telah berfilsafat sejak mereka sudah bisa berpikir. Walau ada benarnya dalam berfilsafat, ada beberapa aliran-aliran filsafat yang mengarah kepada kesesatan, seperti halnya aliran filsafat barat, filsafat Eropa, filsafat ateis, filsafat komunis, dan filsafat agnostik. Tetapi juga ada banyak aliran-aliran filsafat yang mendalami ilmu pengetahuan yang baik dan bijaksana. Maka perlu diketahui bahwasanya filsafat memiliki 3 cabang keilmuan, 10 lebih aliran, serta banyak pemahaman di bidangnya masing-masing. Oke geng, saya di sini akan mengajak teman-teman untuk mencicipi seperti apa gaya dan cara berpikirnya filsafat mengenai suatu hal. Kali ini kita mulai dengan dualisme dan memuncak pada idealisme. Singkatnya, dualisme adalah pemahaman filsafat yang menekankan pada berbedanya 2 hal antara spiritual dan keduniaan. Sedangkan idealisme adalah filsafat yang menekankan lebih kepada sejatinya kenyataan. Sejatinya kenyataan pada pemahaman aliran ini hanya ada pada kespiritualan. Baik, kita mulai. Apa yang teman-teman pikirkan dan pahami dari pernyataan berikut? Saat kita menuangkan air ke atas tanah, maka terlihat dengan jelas bahwa air tersebut menghilang meresap ke dalam tanah. Tetapi saat kita memantik api, lalu kita meniupnya hingga padam,
kemana hilangnya api. Apa yang teman-teman pikirkan dari pernyataan tersebut? Kebanyakan dari kita menjawab dan memikirkan bahwa api menghilang bersama angin atau menghilang berbaur dengan angin. Jika memang jawabannya adalah angin, harusnya terlihat ada bentuk api yang membekas pada angin, serta juga harus mempengaruhi volume dan sifat angin. Tetapi di sini api tidak bisa mempengaruhi angin dengan ketentuan-ketentuan demikian tadi. Api menghilang dengan sekejap seperti ditelan oleh ruang dan waktu. Menghilang dengan beserta wujudnya, sifatnya, bentuk serta warnanya. Sedangkan angin pada sejatinya memiliki sifat yang membaur, di mana jika ada sesuatu yang mempengaruhi angin, maka angin akan mengikuti sebagian kecil wujud, sifat, atau warna dari sesuatu tersebut. Contoh mudahnya, kita analogikan kepada asap. Saat kita menciptakan asap yang memiliki warna gelap, saat asap tersebut menghilang, maka angin di sekitarnya akan terpengaruh oleh sifat asap tersebut, mulai dari wujudnya yang berubah mengikuti asap menjadi gelap, sifatnya yang berubah juga menjadi agak berbau dan memiliki bentuk menggumpal-gumpal. Barulah asap tersebut membaur dengan angin lalu menghilang, tetapi tidak dengan api. Ingat, di sini inti yang dipertanyakan bukan persoalan sebab dan akibat saja, tetapi proses dan tahap-tahap. Lalu, apa jawabannya? Kemana api menghilang saat dipadamkan?